Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Warung Soto Mas Budi. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Sore itu, Budi benar-benar sibuk melayani para pembeli di warung sotonya. Warung soto Budi ini memang terkenal murah dan nikmat. Jadi tidak heran jika setiap hari Budi selalu kewalahan melayani para pembeli dan para pelanggannya. Di antara ramainya pelanggan itu, terlihat seorang lelaki memakai jaket hitam dan ikut antri. Namun, tanpa sepengetahuan orang sekitarnya, lelaki itu terlihat mengeluarkan sebuah bungkusan dari jaketnya. Sebuah bungkusan kecil, entah isinya apa. Tapi yang jelas, bungkusan itu dibungkus menyerupai sesosok pocong kecil. Bang Sarno, tumben bang, beli soto di sini, kata Budi menyapa ramah laki-laki berjaket hitam itu. Sejenak, lelaki yang dipanggil Bang Sarno itu pun menjadi gugup. Dengan tergesa-gesa, dia kembali memasukkan bungkusan yang dia pegang itu ke dalam saku jaketnya. Oh iya Budi, ini tadi sudah giliranku ya, aku sampai lupa, tadi aku ngelamun, kata Sarno berusaha menghilangkan kecurigaan Budi. Tanpa menaruh curiga, Budi tetap melayani Sarno dan menghidangkan semangkuk soto yang lezat. Sambil makan soto, matanya Sarno terus celingukan, menoleh ke kiri dan ke kanan. Sepertinya mencari momen yang pas untuk melancarkan aksinya. Setelah dirasa suasananya aman, Sarno kembali mengeluarkan bungkusan kecil yang berbentuk pocong itu tadi. Dia pun juga mengeluarkan lakban, dan dia melakban bungkusan itu di kolong kursi yang dia duduki, sambil terus celingukan. Akhirnya, Sarno berhasil menempelkan bungkusan itu di kolong kursi. Sarno ini seorang pedagang mobil yang lapaknya berada di samping lapaknya Budi sang penjual soto. Sebenarnya hubungan mereka ini tidak ada masalah. Cuma karena Sarno merasa showroom mobilnya itu perlu perluasan, maka dia berniat membeli lapaknya Budi. Namun Budi sama sekali tidak mempunyai niat untuk menjual lapaknya, karena itu satu-satunya tempat mata pencahariannya. Karena dari hari ke hari Sarno tidak pernah bisa membujuk Budi untuk menjual lapaknya, akhirnya Sarno gelap mata. Dia berniat menghancurkan usaha Budi supaya Budi bangkrut dan mau menjual lapaknya. Berbekal ritual dan segala macam hal yang dia dapat dari seorang dukun sakti, mulailah Sarno melancarkan aksi jahatnya dengan menempelkan sebuah benda yang menurut sang dukun bisa menghancurkan usahanya Budi. Hari sudah gelap. Budi memutuskan untuk menutup warungnya. Walaupun sebenarnya sotonya masih banyak yang belum terjual. Budi tidak habis pikir dengan kondisinya warung hari ini. Biasanya jam 3 sore dagangannya sudah habis. Namun hari ini sudah lepas maghrib, dagangannya masih banyak dan baru laku beberapa porsi. Budi pun memeriksa masakannya. Mungkin ada yang basi atau ada yang tidak beres. Namun, dia tidak menemukan hal-hal yang aneh dalam masakannya. Dia merasakan masakannya sama saja normal seperti masakan biasanya. Untuk menjaga kualitas masakannya, Budi tidak pernah menjual kembali masakan yang tidak habis. Maka semua soto yang belum habis itu dia bagikan kepada semua orang. Keesokan harinya, Budi kembali menepuk-nepuk jidatnya. Ada apa dengan warungku ini? Kenapa akhir-akhir ini sangat sepi?
Bahkan hari ini tidak satu porsi pun terjual, kata Budi dalam hatinya. Pada malam harinya, Budi bermimpi didatangi sesosok pocong. Setan pocong itu keluar dari gerobak baksonya dan langsung menghilang. Namun sebelum menghilang, setan pocong itu meludahi gerobak sotonya Budi. Dan ternyata mimpi bertemu setan pocong itu tidak hanya sekali itu saja. Hampir setiap malam, Budi selalu bermimpi yang sama. Dari hari ke hari, kondisi keuangan Budi semakin memprihatinkan. Akhirnya Budi pun jatuh sakit. Namun kali ini sakitnya sangat aneh. Ketika diperiksa dokter, tidak ditemukan penyakit apapun. Namun ketika dibawa pulang, sakitnya itu mulai kambuh dengan sangat parahnya. Budi merasakan badannya sangat panas dan selalu muntah-muntah. Dan kadang kalau muntah keluar banyak sekali rambut-rambut putih, entah rambut apa itu. Budi benar-benar seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Usahanya terancam kebangkrutan. Dan sekarang dia diserang sakit yang lumayan parah. Karena sudah tidak ada pemasukan, Budi pun menjual gerobak sotonya dan juga alat-alat perabot di warungnya. Bahkan sepeda motornya pun juga dia jual untuk menyambung hidup. Ketika semua harta bendanya sudah habis terjual, Budi bingung. Kita mau makan apa ya Bu ke depannya nanti? Kata Budi kepada istrinya. Kita sudah tidak punya penghasilan dan sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang akan kita jual nanti? Akhirnya Budi pun memutuskan untuk menjual lapak warung sotonya kepada Sarno. Dengan senang hati Sarno membeli lapak warungnya Budi. Karena itu memang tujuan utama dirinya, supaya showroom mobilnya bisa terlihat lebih luas. Akhirnya Budi dan istrinya pulang ke rumah orang tuanya Budi. Kedua orang tuanya sangat kaget melihat kondisi anaknya. Istrinya Budi pun akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Dan sepertinya kedua orang tua Budi merasakan hal yang tidak beres dengan sakit anaknya itu. Malam harinya datanglah kakaknya Budi yang tidak lain adalah ayah dari ibunya Budi. Kakaknya Budi ini bernama Mbah Somad. Mbah Somad pun meraba kening cucunya, dan dia seperti merasakan hal yang tidak beres. Sepertinya kamu ini terkena santet. Apa Kak? Saya terkena santet, kata Budi setengah tidak percaya. Karena selama ini dia merasa tidak pernah mempunyai musuh. Mbah Somad cuma bisa tersenyum melihat reaksi cucunya yang sepertinya tidak percaya. Kamu itu jadi orang jangan terlalu polos. Punya musuh atau tidak itu bukan kita yang menentukan. Karena kita tidak tahu isi hati orang lain terhadap kita. Ini, tadi Mbah sudah membuatkan ramuan dari daun kelor. Ini nanti kamu minum sampai habis. Pokoknya malam ini harus habis. Tidak boleh tersisa. Besok sore kemungkinan besar kondisi badanmu sudah membaik. Dan besok lusa, jika kamu sudah benar-benar merasa sehat, kamu harus berpuasa selama 3 hari. Setelah semua ritual ini kamu lakukan, Mbah akan datang kembali ke sini. Akhirnya Budi menuruti semua perkataan kakeknya. Dan benar saja, setelah dia meminum ramuan daun kelor dari kakeknya itu, keesokan harinya dia merasakan badannya sudah lumayan baikan. Dan keesokan harinya lagi, Budi merasakan dirinya sudah benar-benar sehat. Dia pun langsung melakukan puasa seperti apa yang dianjurkan oleh kakeknya. Setelah semua ritual dilakukan, Mbah Somad kembali datang. Di tengah malam Budi dimandikan air kembang. Di sela-sela mandi kembang itu, Budi bertanya kepada kakeknya, kira-kira siapa ya Kak yang mencelakai saya?
"Sudahlah, kamu nanti akan tahu sendiri," jawab Mbah Somad sambil tersenyum. Budi sedikit kebingungan dengan jawaban kakeknya itu. "Bagaimana aku tahu kalau tidak ada yang memberitahu?" kata Budi dalam hati sambil menggaruk-garuk kepalanya. Bersamaan dengan Budi mandi kembang, di lain tempat, Sarno merasakan badannya sangat gatal semua. "Waduh, kenapa ya badanku gatal semua ini?" Sarno akhirnya bangun dan berniat langsung mandi. Namun, setelah mandi bukannya gatalnya berkurang, tapi malah semakin menjadi-jadi. Sarno pun kemudian mengambil dupa dan menyalakannya. Dia duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, muncullah sesosok setan pocong dan langsung berdiri tepat di depannya. Kemudian Sarno berkata, "Tolong aku, sepertinya ada kekuatan besar yang menyerangku. Tolong," kata Sarno mengiba-ngiba. Pocong itu pun kemudian berkata, "Penjual soto itu ternyata mempunyai seorang kakek yang bukan orang sembarangan. Dan aku tidak sanggup menandinginya. Sebaiknya kamu berhati-hati," kata sosok setan pocong itu sambil tiba-tiba menghilang. Mendapati kenyataan seperti itu, muka Sarno langsung pucat pasi. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Dari hari ke hari, kondisi Sarno semakin parah. Karena tidak tahan, akhirnya Sarno berniat mencari Budi dan meminta maaf. Sore itu, Budi dan kakeknya sedang bersantai di teras rumah. Terlihat Budi sedang memijiti pundak kakeknya. Tiba-tiba terdengar HP-nya Budi berdering. Setelah HP diangkat, ternyata Sarno yang menghubungi. Di situ Sarno dengan nada bicara yang tergagap. Dia mohon-mohon agar Budi mau menjenguknya. Sarno mengatakan kepada Budi kalau dia benar-benar sedang sakit keras. Mendengar hal itu, seketika itu juga Budi langsung ingin menjenguk Sarno. Ketika mau berangkat, tiba-tiba kakeknya berkata, "Tunggu dulu Budi, aku mau ikut," kata kakeknya. "Oh iya kek," kata Budi dengan nada agak sedikit heran. Melihat cucunya agak bengong, sang kakek berkata, "Sudahlah, nanti kamu akan tahu sendiri," kata sang kakek. Setelah sampai di tempatnya Sarno, Budi benar-benar sangat kaget. Sarno kondisinya benar-benar sudah sangat parah. Sekujur tubuhnya melepuh kemerah-merahan dan ada yang kebiru-biruan. Akhirnya Sarno pun meminta maaf kepada Budi dan menceritakan semuanya. Pada awalnya Budi sempat agak marah dan kecewa dengan Sarno. Namun melihat kondisi Sarno yang begitu mengenaskan, akhirnya Budi pun tidak tega. Dia pun memaafkan dan mendoakan Sarno agar cepat sembuh. Kemudian Mbah Somad berkata, "Maka dari itu, jangan suka mencelakai orang lain. Karena ketika berbalik kepada diri kita sendiri, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ini aku sebenarnya bisa menyembuhkanmu, asalkan kamu mau bertobat," kata Mbah Somad. Sarno pun dengan menangis dia berkata, "Ya Mbah, saya berjanji, jika saya sembuh, saya akan mengembalikan lapaknya Budi dan supaya Budi bisa berjualan soto lagi dengan tenang. Saya berjanji tidak akan mengganggunya Mbah." Sejenak Budi agak kebingungan. "Tapi begini Sarno, uang yang aku terima darimu itu sudah banyak berkurang. Mungkin ada separuh lah kurangnya. Aku tidak bisa membeli lapakku lagi." Mendengar keluh kesah Budi itu, Sarno berkata, "Sudahlah Bud, tidak perlu kamu pikirkan itu.
Nanti lapaknya aku berikan gratis kepadamu, tidak perlu kamu kembalikan uangnya. Mengenai sisa uangnya itu, kamu belikan saja gerobak dan untuk modal usaha kamu nanti. Budi hampir tidak percaya mendengar perkataan Sarno. Dia pun memeluk Sarno. Melihat dua orang yang sudah saling memaafkan itu, Mbah Somad tersenyum. Kemudian dia berkata, "Hari ini mungkin aku dan Budi akan menginap di sini untuk melakukan pengobatan padamu." "Oh iya Mbah," jawab Sarno. Malam itu juga Mbah Somad melakukan ritual-ritual dan bersemedi untuk melakukan penyembuhan terhadap Sarno. Beberapa hari kemudian, terlihat Budi sudah kembali berjualan soto lagi. Bahkan kali ini dagangannya lebih ramai dari sebelumnya. Banyak pelanggannya yang dulu sempat bertanya-tanya, "Kemana ya Budi penjual soto yang enak dan murah itu?" Dan begitu Budi membuka lapaknya lagi, para pelanggannya yang sudah terbebas dari pengaruhnya santetnya Sarno, mereka kembali berdatangan ke warungnya Budi. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.